Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita semua bisa berkumpul di tempat yang penuh barakah, di acara dialog Ramadan pertama pada tahun ini. Dan tema yang kita akan angkat adalah meraih sukses di bulan Ramadan. Pentingnya tema ini karena sebagian kita mungkin sudah ada yang memahami bahwa di antara orang-orang yang berpuasa mungkin ada yang dikategorikan merugi, ada istilahnya hanya mendapatkan lapar ben pelka, jangan meturan lagi, ataupun bahkan dikategorikan ada golongan orang-orang yang celaka karena tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala sampai bulan Ramadan berakhir. Oleh karena itu, makanya kita tidak menginginkan termasuk dari golongan seperti yang kita sebutkan tadi, sehingga tema ini kita angkat. Para pengurus Takmir Masjid Al-Muttaqin mengangkat tema ini sebagai tema pertama pada dialog ini, mumpung masih 1 minggu bulan Ramadan kita lalui, sehingga harapannya kita benar-benar akan mempersiapkan diri untuk mencapai kesuksesan di bulan Ramadan tahun ini sampai akhir nanti. Dan kebetulan pemateri dialog pada kesempatan ini kita hadirkan tokoh yang sangat luar biasa. Beliau adalah pimpinan Pondok Pesantren As-Safah di Kebonsari, Jember, sekaligus dekan di Universitas Islam Negeri Jember. Kita sudah tidak asing lagi sama beliau, insyaallah berkali-kali kita bisa berjumpa sama beliau. Dan pada kesempatan pada hari ini kita akan menggali lebih dalam lagi tentang kiat-kiat atau materi bagaimana kita meraih kesuksesan di bulan Ramadan ini. Untuk waktu dan tempat kami aturkan kepada Dr. Kiai Haji Abdul Muiz SAG MSI. Waktu dan tempat kami aturkan. Live-nya kena on weekend. Biar mencari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Ustaz Wasli dan seluruh pengurus Takmir Masjid, yang kami hormati moderator, para tokoh agama, tokoh masyarakat, adik-adik, serta seluruh undangan yang berbahagia. Pertama, kita patut bersyukur dengan Allah Subhanahu wa taala karena sampai hari ini kita diberikan kenikmatan sehat, kenikmatan sempat, sehingga kita bisa hadir di tempat ini dalam rangka berdiskusi, bahasanya orang-orang kampus, berdiskusi
Semoga kehadiran Bapak Ibu sekalian termasuk bagian dari amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa memaksimalkan ibadah puasa kita. Karena kita berharap setelah pelaksanaan ibadah puasa ini kita akan menjadi orang yang muttaqin, orang yang sukses, menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam mari kita aturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap mendapatkan syafaat beliau sehingga kita dibebaskan dari api neraka dan dipertemukan dengan beliau di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin rahimakumullah, saya ini kebagian materi tentang kesuksesan ibadah puasa. Tentu ketika bicara kesuksesan ibadah puasa itu adalah kesuksesan yang sifatnya rohaniyah, yang sifatnya batiniyah. Yang ini ukurannya agak susah untuk diukur, sehingga apakah kita bisa keluar dari Ramadan ini menjadi orang yang lebih baik, maka diri kita lah yang bisa merasakannya. Orang lain mungkin hanya melihat fenomenanya saja, melihat perubahan perilaku, perubahan sikapnya. Tetapi yang betul-betul merasakan apakah kita lebih baik ketika sudah selesai melaksanakan Ramadan atau tidak, ya diri kita yang bisa melaksanakan. Karena Ramadan ini hakikatnya adalah mencegah diri atau menahan diri. Shoma yasumu siyaman atau shauman, mencegah diri. Mencegah diri dari apa? Dalam ilmu fikih itu disebutkan bahwa kita tidak boleh melakukan sesuatu yang menyebabkan puasa kita batal. Kita dilarang makan, dilarang minum, dilarang bergaul dengan istri. Hubungan suami istri maksudnya. Kalau bergaul berteman dengan istri ya boleh, tapi itu di siang hari. Tapi kalau malam hari boleh. Jadi setelah buka puasa langsung bertemu dengan istri, tidak apa-apa itu. Jadi di pagi hari mulai matahari terbit, dari fajar terbit sampai dengan terbenamnya matahari, kita tidak boleh makan, minum, bergaul dengan istri, sehingga puasa kita puasa yang sah menurut ilmu fikih. Walaupun katanya Imam Al-Ghazali, orang yang berpuasa hanya menahan lapar dan dahaga dan tidak berkumpul dengan istri, itu adalah puasanya orang awam. Puasa orang awam, puasa yang tidak bisa mengendalikan diri kita selain daripada sifat-sifat kehewanan kita. Karena dalam kajian Al-Ghazali itu kita ini punya 4 sifat. Ada sifat syaitan, ada sifat hewan yang tidak buas, ada sifat hewan buas, ada sifat malaikat. Itu ada pada diri kita. Tentu Ramadan ini sebenarnya dalam rangka mendorong agar sifat-sifat yang jelek itu hilang pada diri kita. Misalnya sifat setan itu ada pada diri kita. Setan itu biasanya suka berbohong, menipu, memperdaya orang, itu setan. Di dalam diri kita ada sifat-sifat itu. Makanya kan kadang orang kalau sudah candring meturi cermet, nggak bisa orang yang selalu menipu temannya, langsung keluar kalimat dari mulutnya, dasar setan. Nah, kayak itu. Kenapa? Karena memang itu adalah ciri-ciri dari sifat setan.
Ada sifat hayawan yang tidak buas seperti kerbau, kambing. Apa sifatnya? Makan, minum, berhubungan seks. Itu adalah sifat-sifat yang dimiliki oleh hewan. Dan itu ada pada diri kita. Kita makan, minum, senang kepada orang lawan jenis. Bahkan kadang kita ini lebih parah daripada hewan kadang. Kalau hewan itu selesai makan, dia pergi. Tapi kalau kita selesai makan, itu masih mikir, wah untuk besok, untuk lusa, untuk 2 minggu yang lagi, untuk 1 tahun lagi, masih mikir itu. Maka kita ini kadang lebih rakus daripada hewan. Dan itu ada pada diri kita. Ada pada diri kita. Kita senang kepada lawan jenis. Kadang ada orang yang lebih hewan saja seperti merpati. Itu setia antara pasangan istri. Tapi laki-laki kalau sudah kadung sifat hewannya itu luar biasa, itu kadang lebih jahat atau lebih parah daripada hewan. Di Kebon Sari ada istrinya, pindah ke Patrang ada istrinya, pindah ke sini, pindah ke sini, pindah ke sini. Nyer-nyer bini katanya orang Madura. Jadi sifat hewan itu ada pada diri kita. Jadi ada sifat setan, ada sifat hewan, ada juga sifat hewan buas, juga ada pada diri kita. Apa sifat hewan buas? Katanya Al-Ghazali, ciri dari sifat hewan buas itu suka membunuh, suka marah, suka memukul. Itu adalah ciri daripada hewan-hewan buas. Di dalam diri kita juga ada itu. Yang terakhir, sifat malaikat. Ini yang sifat baik, sifat kasih sayang, sifat ingin mengetahui, suka belajar, menambah ilmu. Itu adalah sifat-sifat malaikat yang ada pada diri kita. Ini adalah kelebihan kita sebagai manusia. Makanya kemudian manusia ini adalah makhluk Allah yang paling mulia. Kenapa? Karena kalau setan itu hanya milik sifat-sifat setan, kalau malaikat itu hanya memiliki sifat-sifat malaikat, tetapi kita memiliki semua sifat-sifat itu. Maka kemudian Ramadan ini mengikhtiari agar sifat-sifat itu bisa dikendalikan, sifat-sifat yang buruk, sifat syetani, sifat hewania, itu bisa terkendali menjadi sifat-sifat yang dimiliki oleh para malaikat yang ada pada diri kita. Maka kemudian Al-Ghazali juga menyatakan bahwa orang puasa itu pertama adalah tingkatannya orang yang awam. Apa orang awam itu? Orang yang sekedar puasa, tetapi dia hanya mampu menahan lapar dahaga dan tidak berhubungan dengan istri. Makanya orang yang seperti ini dikatakan oleh Rasul, kam min shaimin la yanalu min siyabihi illa min ju'i wa atas. Banyak orang yang berpuasa, tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya itu kecuali hanya lapar dan dahaga. Kenapa? Karena yang mampu ditahan hanya itu. Makanya agar kita bisa sukses di bulan Ramadan itu kita harus meningkat. Tidak hanya menjadi orang awam di dalam berpuasa, tetapi bagaimana kita menjadi orang yang khusus berpuasa. Bagaimana orang yang khusus berpuasa? Orang yang mampu menahan lapar, menahan dahaga, tidak berhubungan dengan suami istri, tetapi juga mampu mengendalikan hawa nafsunya. Mata kita tidak melihat sesuatu kecuali itu sesuatu yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Telinga kita tidak mendengar sesuatu kecuali sesuatu itu yang tidak dilarang di dalam agama.
mulut kita berbicara sesuatu yang tidak dilarang di dalam agama. Bahkan konsepnya kita ini harus falyakul khair aw liyasmut, berkatalah yang baik atau kita diam. Ini ajaran kita di bulan Ramadan. Cuma kan kadang agak susah Bapak Ibu, apalagi hati kita. Hati kita ini tidak pernah berpikir sesuatu yang jelek yang dilarang oleh agama. Nah, kalau kita di bulan Ramadan mampu mengendalikan hal-hal yang saya sebutkan di atas, maka kita termasuk orang yang puasanya orang-orang khusus. Tapi kan susah itu, Pak. Jadi kadang kita ini, apalagi mulut kita dan mata kita ini, Masya Allah, kalau mata kita ini melihat sesuatu yang indah, yang muda-muda ini khususnya, nggak besaki Pak bedoreng bini ratin, mereka pakai di dalam, ya walaupun kita puasa, mau dilihat takut haram, tidak dilihat emak, gitu kan. Mulut kita pun juga begitu. Kalau mau tidur. Mulut kita ini kadang kita mampu menahan omongan kita, tetapi kadang telinga kita ini ada teman yang datang dengan nikmatnya bercerita, oh kalau bapak itu, kalau ibu itu, lah dapat terasa mulut kita ini menimpali, sehingga gayenglah kita puasa tapi ngerasani orang, puasa tetapi berbicara kejelekan-kejelekan orang. Maka ini yang disebut kita belum mampu mengendalikan puasa kita. Makanya ada sebuah syair dinyatakan, kalau idza syi'ta an tahya sya'idan minar radha wa khirduka maghfurun wa izzuka zayyinun, kata lisanuka la tadhkur awrata mri'in fakulluka awratun walin nasi al-sun. Kalau kita ingin hidup mulia dan bagian kita banyak, maka lisan kita janganlah pernah berbicara tentang kejelekan orang lain. Kenapa? Karena setiap orang itu punya kejelekan dan setiap orang punya lisan. Makanya kalau misalnya kita tidak bisa mengendalikan mata kita, tidak bisa mengendalikan puasa kita, mengendalikan lisan kita, tidak bisa mengendalikan pendengaran kita, maka kita tidak mampu menjadi orang yang berpuasa secara khusus. Apakah bisa? Ya tentu harus dilaksanakan kalau kita ingin sukses di bulan Ramadan. Repot nih kan? Pakai emasnya itu anteng tuh. Emasnya Susah sebisa sekali itu. Ya memang betul. Sesuatu yang mulia, sesuatu yang baik itu memang harus diikhtiari dengan sungguh-sungguh. Apalagi sekarang kadang orang puasa ini ya puasa cuma di rumah. Begitu masuk keluar dari rumah, alakoh kelakuan apa panas, tak kelar ke panas, ya sekoran pengiran tak kelar nginum gula sedikit. Ya tidak bisa akhirnya menjadi sukses. Jadi memang untuk menjadi muttaqin itu tidak mudah para hadirin. Makanya puasa ini tujuannya adalah agar kita menjadi orang muttaqin. Dinyatakan di dalam Al-Quran bahwa puasa itu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan puasa kepada kamu sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu bisa menjadi orang yang bertakwa.
Makanya kemudian kalimat di dalam Al-Quran itu menggunakan kata la'allah. La'allah itu adalah sesuatu yang masih bisa kita raih, sesuatu yang masih bisa kita usahakan. Bukan taroji, bukan tamanni, bukan litamanni, tapi litaroji. La'allah. Sehingga setiap orang yang berikhtiar dengan sungguh-sungguh di dalam puasanya, maka dia akan mencapai yang namanya derajat muttaqin. Paling tidak kita bisa berpuasa seperti puasanya orang yang khas. Ada puasa lagi, katanya Al-Ghazali, itu yang ketiga. Ini puasa yang sangat luar biasa. Puasa orang yang khususul khas. Puasanya orang yang khusus. Itu biasanya para salihin, para syuhada, para anbiya. Apa ciri dari orang-orang yang puasa seperti ini? Mereka tidak hanya mampu menahan segala sesuatu yang ada di dalam jiwanya agar tidak keluar dari apa yang ditentukan oleh Allah, tetapi mereka senantiasa menyatakan bahwa Allah bersama dengan mereka. Wah, ini kan luar biasa. Jadi kenapa kamu tidak berbuat dosa? Saya malu karena saya selalu dilihat oleh Allah. Kenapa kamu tidak mengerasani orang? Saya todus karena Allah senantiasa melihat kita. Jadi ini jadi kekuatan yang kita miliki sebenarnya. Kekuatan yang kita miliki, yaitu ketika kita mampu bahwa Allah itu senantiasa bersama dengan kita. Karena memang Allah itu dekat dengan kita. Makanya di dalam Al-Quran dinyatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Hai Muhammad, ketika ada orang bertanya tentangku, katakan aku ini sedekat. Dekat dengan diri kita. Bahkan dalam sebuah riwayat lebih dekat daripada urat leher kita. Tetapi kapan kita bisa merasakan kehadiran Allah? Ya, ketika kita menganggap Allah senantiasa bersama dengan kita. Apakah itu bisa dilakukan? Bisa kalau kita mengikhtiar. Contoh sederhana. Ini cinta kepada sesama makhluk, tetapi kita bisa mengiktibar. Bapak Ibu, kalau sudah kandung cinta, itu cintanya kan menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Di mana-mana kita berada, selalu ingat kepada istri kita, sehingga kita tidak pernah berkeinginan terbersit sedikit pun untuk menduakan dengan orang lain. Kenapa? Karena istri kita merasa dekat dengan kita. Ketika kita di kantor, walaupun istri di rumah, kita merasa dekat dengan istri. Ketika kita bepergian keluar kota, kita merasa dekat dengan istri. Sehingga kita selalu sambung dengan istri kita. Kita telepon, kita kadang video call, kita kadang SMS-an. Dalam rangka apa? Merawat kedekatan kita dengan istri. Sehingga tidak ada keinginan sedikit pun untuk berpaling dengan istri. Nengke mon orang laki sesetia, orang bini sesetia. Tapi kadang ada ini, suaminya berangkat ke kantor, istrinya berangkat ke rumah tetangga. Boleh. Karena istrinya ke rumah tetangga, maka suami pun nyari tetangga yang lain. Maka kemudian apa yang terjadi? Di situ pengkhianatan antara si suami dan si istri. Ketika timbul pengkhianatan seperti itu, maka bangunan rumah tangga itu tidak menemukan yang namanya kebahagiaan. Bukan baiti jannati, rumah tanggaku adalah surgaku, tetapi baiti nari, rumah tanggaku adalah neraka bagiku. Apa konsekuensinya? Maka konsekuensinya kehidupan rumah tangganya adalah kehidupan yang tidak harmonis. Anaknya punya masalah, istrinya bermasalah, suaminya bermasalah. Maka bangunan rumah tangga itu bukan bangunan rumah tangga yang diharapkan oleh setiap orang. Kalau ini kita tarik kepada hubungan kita dengan Allah,
Maka ketika kita memang betul-betul mencintai Allah, maka kita berikhtiar untuk senantiasa merasa bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk merasa ini kita harus merawatnya. Dengan cara apa? Ya, kita setiap hari puasa, setiap hari sholat, setiap hari berzikir, setiap hari membaca Al-Quran. Itu kan dalam rangka merawat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang para bapak, para ibu, kehidupan ini semuanya akan berakhir. Kehidupan ini akan berakhir. Semua kita ini adalah calon-calon jenazah. Apa ada orang yang tidak akan mati? Semua akan mati. Maka ketika kita mati itu tidak ada yang kita bawa kecuali hanya amal perbuatan kita, ibadah kita. Istri yang kita cintai tidak mungkin ikut ketika kita mati. Anak yang kita cintai tidak mungkin ikut ketika kita mati. Padahal anak istri ini kita perjuangkan sepenuh dengan sungguh-sungguh, sepenuh kekuatan yang kita miliki untuk membahagiakan anak dan istri kita. Tetapi anak dan istri ini ketika kita mati tidak ada yang memberikan manfaat apa-apa. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Suatu di hari nanti kiamat itu harta anak tidak ada yang bisa bermanfaat kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih, hati yang selamat. Maka kenapa kita berikhtiar sungguh-sungguh untuk membahagiakan istri, padahal istri kita hanya berteman di dunia kita, tetapi kita berikhtiar dengan sungguh-sungguh untuk Tuhan kita yang akan memberikan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat, kok kita tidak mau bersungguh-sungguh? Maka tidak ada cara lain untuk membangun kesuksesan Ramadan ini dengan cara kita beribadah dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena ibadah inilah yang akan kita bawa kepada kehidupan nanti ketika kita mati. Kalau enggak ya kan kadang ya sudahlah, kan kadang ada orang yang bilang, ada orang kadang cerita ya urusan mati urusan pagi namun kata egresah. Ya tidak apa-apa kalau memang pikirannya seperti itu. Karena memang manusia ini sering saya ceritakan, memang nanti akan ada dua kelompok. Ada kelompok khairul bariyah, ada kelompok yang syarrul bariyah. Siapa yang khairul bariyah? Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Tentu karena dia khairul bariyah, jazaohum inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Balasannya adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hidup ini para hadirin memang menjadi pilihan. Apakah kita ingin menjadi orang baik atau kita menjadi orang yang tidak baik? Kalau kita ingin jadi baik, maka Ramadan ini menjadi momentum bagi kita untuk mendorong kita agar kita menjadi orang baik. Maka puasa kita tidak hanya puasanya orang awam, tetapi bagaimana kita berpuasa seperti puasanya orang yang khaus. Mampu menjaga lisan kita, mampu menjaga mata kita, mampu menjaga telinga kita, mampu menjaga hati kita. Nah, kalau itu sudah bisa kita lakukan, insya Allah kesuksesan Ramadan adalah sesuatu yang akan bisa kita raih. Tapi kalau tidak, ya Ramadan seperti Ramadan yang lalu, yang hanya pendekatan spiritual sesaat. Oh, Ramadan suruh ngaji Al-Quran, patangnya Masya Allah, tadarus sampai subuh kalau perlu, sehingga tetangganya sampai nggak bisa tidur karena speakernya terlalu nyaring. Kalau surat taraweh ya percepetan kadang, makin cepat makin banyak jamaahnya. Tetapi setelah selesai Ramadan ya selesai.
Tidak ada asar, tidak ada nilai-nilai yang terbawa oleh kita setelah kita selesai di bulan Ramadan. Ya, saya mabuduan besar, tetap mabuduan besar. Yang biasa ngerasani tetangganya, tetap ngerasani tetangganya. Yang biasa jelek dengan tetangganya, tetap jelek dengan tetangganya. Yang biasa mengambil haknya orang lain dengan cara batil, tetap saja mengambil haknya orang lain. Lah ini puasa yang kita lalui namanya tidak bermakna apa-apa. Sehingga kita keluar dari puasa tidak mendapatkan apa-apa seperti yang disampaikan oleh Rasul, kecuali hanya lapar dan dahaga. Nah, tentu kita berharap puasa kita hari ini menjadi puasa yang lebih baik daripada tahun-tahun yang dulu. Karena kita tidak tahu apakah puasa ini adalah puasa yang terakhir bagi kita. Kenapa? Karena tidak ada jaminan bahwa kita akan hidup pada bulan Ramadan yang akan datang. Apalagi yang usianya sudah di atas 60, tentu berpikirlah bahwa puasa ini adalah puasa yang terakhir bagi kita, sehingga kita berikhtiar dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan ibadah puasa dalam rangka agar kita bisa selamat di dunia dan juga selamat di akhirat, sehingga kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan juga kebahagiaan akhirat. Sampai jam berapa? Jam 5. Jadi ini harapan kita. Harapan kita. Tentu harapan ini bukan hanya sebagai sebuah harapan, harus diikhtiari oleh kita. Harus bersungguh-sungguh. So kalau tidak, ya tidak mungkin. Kalau hanya menahan lapar dan dahaga, semua orang bisa. Tapi kalau orang menjaga nafsu kita, bagaimana nafsu yang berdimensi hewaniah, berdimensi syaitaniyah, menjadi nafsu yang berdimensi malaikat. Tentu perjuangan ini tidaklah mudah para hadirin. Butuh keseriusan kita, butuh kesungguhan kita. Karena itu, mari kita mengikhtiari Ramadan ini dengan bersungguh-sungguh. Karena kalau kita sudah mati, ya jangan sampai seperti yang digambarkan di dalam Al-Quran. Kita bisa baca di dalam Al-Quran, Allah menyatakan di dalam Al-Quran itu bahwa ketika kita mati, kita minta kepada Allah, ya Allah tunda sedikit mati saya. Wa shadaqakum minas shalihin. Saya akan bersedekah dan saya akan menjadi orang soleh. Tapi itu sudah mati, kan tidak mungkin. Maka sebelum kematian itu menimpa diri kita, sebelum kematian itu mendekati diri kita, marilah kita mengikhtiari hidup kita ini dengan amal ibadah yang baik. Tentu amal ibadah ini tidak hanya berdampak pada konteks hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi yang terpenting juga bagaimana amal ini berdampak kepada membangun kehidupan yang harmonis di antara sesama. Karena pada hakikatnya ibadah-ibadah yang diajarkan di dalam Islam tidak hanya berdimensi ritual dan spiritual, tetapi juga berdimensi sosial. Makanya kemudian disebutkan ciri orang bertakwa itu lebih banyak dimensi sosialnya daripada dimensi spiritualnya. Makanya disebutkan orang yang bertakwa itu alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhibina al ghaib wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Baru kemudian idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarallaha fastaghfiru li dzunubihim. Jadi ciri orang yang bertakwa itu tiga ini dimensinya adalah dimensi sosial. Kenapa? Karena alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra, orang yang mampu berbagi dengan orang lain, baik dalam keadaan dia rezekinya lancar maupun dalam keadaan rezekinya kepepet. Dia mau menolong orang lain, mau membagi orang lain, mau memperhatikan kepentingan orang lain. Ini adalah ciri daripada orang-orang yang bertakwa. Artinya ini adalah dimensi sosial.
Yang kedua adalah orang yang mampu menahan amarah. Yang ketiga adalah orang yang senantiasa memaafkan orang lain. Orang yang tidak memiliki rasa dendam, orang yang tidak memiliki rasa sakit hati kepada orang lain. Dan itu digambarkan dalam sosok Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak riwayat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam senantiasa memaafkan orang-orang yang berlaku zalim kepada beliau. Satu contoh misalnya ketika Rasul mau sholat ke masjid ketika beliau berada di Mekah, ada orang yang senantiasa berbuat jelek dengan melempar kotoran kepada beliau. Tapi suatu saat ketika orang ini tidak ada, Rasul bertanya kepada sahabat yang lain, kemana fulan itu yang suka mengganggu saya ketika saya pergi ke masjid? Katanya sahabat-sahabat yang lain, ya Rasul, si fulan itu sakit. Apa yang dilakukan oleh Rasul? Beliau selesai sholat datang kepada orang yang selalu zalim kepada beliau, sehingga orang ini mengatakan, Muhammad, setiap hari engkau aku sakiti, tapi ketika aku sakit engkau yang pertama kali datang kepadaku, dan sejak inilah aku beriman kepadamu sebagai seorang Rasul. Kenapa? Ini adalah bentuk dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa memaafkan orang lain. Dan yang terakhir, wa idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarallaha fastaghfiru li dzunubihim. Ketika kita berbuat dosa, maka kita cepat untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena manusia ini tidak mungkin tidak lepas dari dosa dan salah. Al-insan malu khata' wa nisyan. Manusia ini karena salah, karena lupa. Kemun salah meloloh, pemeloloh, yang kini manusianya. Jadi ada ada kalanya kita salah, ada kalanya kita lupa. Maka ketika kita salah dan kita lupa, maka kita cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu terakhir kita berharap mendapatkan hidayah. Karena untuk beribadah itu tentu sangat bergantung kepada hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun hidayah itu ya kita harus jemput. Tidak kita ditanya kenapa Anda puasa, ya belum dapat hidayah, padahal tidak pernah mencoba untuk berpuasa. Tentu puasa, tentu hidayah itu harus kita jemput. Kenapa? Karena pada hakikatnya la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada kekuatan untuk meninggalkan kemaksiatan, tidak ada kekuatan untuk menjalankan ibadah kepada Allah kecuali mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berharap mendapatkan pertolongan dari Allah sehingga kita mampu melaksanakan ibadah puasa 1 bulan penuh ini, dan juga bulan puasa ini mampu menjadikan atau menghantarkan kita menjadi orang-orang yang muttaqin, sehingga kita diselamatkan di dunia dan juga diselamatkan di akhirat. Ala hadini wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir Rahim. Yawmiddin wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin rahimakumullah, karena waktunya jam 5 mungkin sudah cukup apa yang kami sampaikan. Kalau memang nanti ada tanya jawab, senyampak saya bisa saya akan jawab. Kalau tidak bisa, ya namanya manusia, bukan Allah yang maha mengetahui. Manusia itu pasti ada paham dan tidak pahamnya. Insya Allah akan kami upayakan untuk bisa menjawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan kepada Bapak Kiai Abdul Muiz atas pencerahan dan ilmunya yang insya Allah akan menambah bekal kita untuk menjalankan ibadah puasa ini, sehingga kita betul-betul bisa mendapatkan kesuksesan dalam beribadah di bulan puasa. Beberapa poin yang bisa kita ambil bahwa untuk mendapatkan kesuksesan
di bulan puasa ini setidaknya kita naikkan tingkat level kita dari puasa orang awam menjadi orang puasanya orang khas ya. Sehingga kita bisa mendapatkan predikat kesuksesan dalam bentuk ketakwaan kita, baik itu dalam dimensi spiritual maupun dimensi sosial. Sehingga itu yang akan kita bawa nanti bekal saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya kita ada waktu dari jam 5 sampai jam 5.30, 10 menit sebelum maghrib kita akan tutup acara dialog ini, karena nanti akan ada pembagian takjil dan diharapkan kepada para jemaah untuk tidak pulang sambil berbuka bersama di masjid ini, karena semuanya sudah disediakan oleh pengurus takmir dan kita bisa berjamaah bersama di masjid ini. Kemudian untuk acara berikutnya adalah tanya jawab. Untuk sesi ini kita akan bagi kepada kaum muslimin dan kaum muslimat. Untuk termin pertama kami bagikan 2 penanya untuk kaum muslimin, bapak-bapak. Kemudian untuk ibu-ibu mungkin nanti dipersiapkan 2 penanya juga untuk termin pertama ini. Mohon dipersilakan untuk kami mulai dari bapak-bapaknya, penanya 2 orang. Silakan, khususnya yang berkaitan dengan tema kita pada sore hari, yaitu meraih kesuksesan di bulan Ramadan. Silakan. Oke, Pak Arifin ya, Pak Arifin. Monggo Pak Arifin. Ini guys, oke. Atau itu. Ya. Ambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu untuk meningkatkan kesabaran dalam rangka bulan puasa yaitu membaca Al-Quran. Hari ini saya rasakan setiap malam ada kelompok-kelompok masyarakat dalam tadarus. Cuma yang menjadi masalah, kebanyakan masyarakat kita dalam mengaji tadarus itu mengejar khatam. Menjadi bangga kalau selama sebulan itu bisa 4 kali, 5 kali mungkin kesabaran. Apakah harus seperti itu atau dalam membaca itu kita juga mengkaji isi dari Al-Quran, walaupun nantinya hanya tamat khatam 1 kali. Jadi utama yang mana mengkaji atau mengaji, itu berat saya. Demikian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penanya kedua. Ada penanya kedua? Oke. Sama Bapak siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bapak Bukhari. Ini jauh dari Pamekasan Abdi Timur. Yang saya ingin tanyakan terkait dengan kejelasan seorang manusia yang terkadang kita sebenarnya dibingungkan. Apanya? Seperti contoh, misalnya kita bisa berbuat ikhlas kalau kita berbuat tidak dilihat oleh orang. Tetapi di sisi lain kita kadang timbul rasa riya kalau kita berbuat dilihat banyak orang. Tapi kadang jadi kendala bagi kita, terutama saya pribadi, kita menghindar berbuat baik dari dilihat orang
Kan itu ini bisa termasuk dari ketidakikhlasan. Seperti misalnya umpamanya saya mau naruh kotak, naruh uang di kotak amal, karena banyak orang saya tak jadi. Keresahan saya takut ria. Padahal perbuatan itu termasuk perbuatan ria. Seperti itu saya kadang membingungkan. Yang jadi pertanyaan saya, harus seperti apa sikap kita untuk mendapat rasa ikhlas yang sebenar-benarnya. Sekian pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertanyaan pertama dari Bapak Arifin, lebih utama mana antara target menghatam sama target mengkaji Al-Quran? Terima kasih. Yang pertama berkaitan dengan Al-Quran. Al-Quran ini mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, tetapi masih bisa kita rasakan sampai sekarang. Kalau nabi-nabi yang lain begitu dapat mukjizat dan nabinya wafat, maka mukjizatnya hilang. Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati misalnya, Nabi Musa bisa membelah lautan misalnya. Tapi begitu Nabi Isa meninggal, maka hilanglah mukjizatnya. Tetapi Nabi Muhammad SAW, mukjizat yang diberikan kepada beliau yaitu berupa Al-Quran. Beliau wafat tapi Al-Qurannya masih bisa kita rasakan sampai hari ini. Bahkan di dalam sebuah hadis dinyatakan, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Orang yang terbaik di antara kalian itu adalah orang yang belajar Al-Quran dan orang yang mengajar Al-Quran. Maka ketika bicara Al-Quran, posisi kita harus dua kalau ingin jadi yang terbaik. Salah satu dari dua itu, termasuk orang yang belajar Al-Quran atau orang yang mengajar Al-Quran. Bagaimana dengan bacaan Al-Quran? Bacaan Al-Quran itu juga ibadah. Bahkan satu huruf oleh Allah akan dibalas dengan 10 kebaikan. Bahkan disebutkan dalam hadis itu, alif lam mim la harfan, bal alif harfan, lam harfan, mim harfan. Jadi kita baca alif lam mim itu dapatnya 30. Kenapa? Alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim satu huruf. Bagaimana bacaan yang dapat pahala? Tentu bacaan yang telah disesuaikan dengan ketentuan baca Al-Quran. Makanya disebutkan warattilil Qur'ana tartila. Kita baca Al-Quran sesuai dengan bacaan Al-Quran, sehingga kemudian kita harus belajar yang namanya ilmu tajwid, ilmu tata cara baca Al-Quran. Cuma keistimewaan Al-Quran para bapak, para ibu, walaupun kita tidak baca tajwid, tetapi setiap hari baca Al-Quran dan ada yang menyimak dan kita dibetulkan bacaan kita, kalau salah maka akhirnya bacaan kita akan benar. Kita akan bisa baca tanpa tahu apakah ini idgham, apakah ini idhar, apakah ini ikhfa, apa ini gunna, apa ini mad tabi'i, apa ini mad lazim dan lain sebagainya, tanpa kita tahu kaidahnya, tapi bacaannya kita bisa benar. Maka disitulah fungsi kita tadarusan. Tadarus itu satu menyimak, satu membaca. Kalau banyak, maka yang lain menyimak, yang satu membaca. Dalam rangka apa? Dalam rangka kalau ada bacaan kita yang salah bisa diperbaiki. Nah, kalau kita baca Al-Quran kayak misalnya balapan mobil misalnya, kayak motor GP misalnya, 300 km per jam. Jadi bacaannya buat
bisa jadi kita tidak akan mendapatkan pahala dari bacaan Al-Quran, tetapi Al-Quran akan melaknat kita. Kenapa? Karena bacaannya kita salah. Tentu yang baik adalah bacaan Al-Quran itu sesuai dengan aturan-aturan yang ada di dalam Al-Quran. Bagaimana kalau tidak bisa? Maka posisinya kita adalah belajar Al-Quran. Sama itu mulia juga. Sehingga ketika kita tadarus, niatnya adalah belajar Al-Quran. Ya kalau ditegur temannya, ya nerima. Kadang ada baca Al-Quran, kalau ditegur marah sama temannya, bahkan berdebat. Ya itu bukan tempatnya sebenarnya. Ya kalau kita salah, ya kita tinggal merubah sesuai dengan aturan-aturan bacaan Al-Quran. Kenapa? Karena memang belajar Al-Quran itu adalah kewajiban bagi kita. Kewajiban. Apalagi nanti ketika kita mati itu yang ditanya imam kita apa? Imam kita Al-Quran. Tapi kalau kita nyentuh Al-Quran saja nggak pernah, bagaimana mau jadikan Al-Quran sebagai imam? Baca saja tidak. Ya kalau tadarus ya cuma datang sebentar, kelihatan ada kolaknya, habis makan kolaknya pulang, tidak baca Al-Quran. Selesai Ramadan tidak pernah buka Al-Quran. Lah bagaimana kalau akan menyatakan Al-Quran itu sebagai imam kita? Nah tentu kita belajar Al-Quran itu tidak akan pernah habis, tidak akan pernah berhenti sampai umur kita wafat. Kenapa? Karena ilmu Al-Quran itu makin diperdalam, makin menarik kita baca Al-Quran. Banyak keistimewaan Al-Quran. Bapak Ibu bisa baca beberapa kitab, beberapa buku tentang keistimewaan Al-Quran. Kalau buku-buku yang berbahasa Indonesia itu biasanya banyak dikarang oleh Quraisy Shihab, membumikan Al-Quran misalnya. Banyak buku-buku atau kitab-kitab yang menjelaskan tentang keistimewaan Al-Quran. Tentu memahami Al-Quran itu lebih utama daripada membaca Al-Quran. Kenapa? Karena dengan memahami Al-Quran akan menghantarkan Al-Quran ini kepada rasa beriman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi membaca Al-Quran pun itu termasuk bagian dari pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada yang percuma ketika berurusan dengan Al-Quran. Kula tak bisa baca Al-Quran, kayak kula senang orang baca Al-Quran, rasa senang pun akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi senang dengan orang darusan, punya rezeki bawa gorengan ke musola, ke masjid misalnya, itu juga dicatat sebagai kebaikan yang tentu akan mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu Pak jawabannya. Tentu mengkaji Al-Quran itu lebih utama daripada sekedar membaca Al-Quran. Kenapa? Karena kalau membaca hanya mendapatkan pahala 10 dari 1 huruf, tapi kalau mengkaji kita akan mendapatkan pemahaman, pengetahuan yang kemudian menyebabkan kita makin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua tentang ikhlas. Wah ini pertanyaan paling susah kalau ikhlas ini Pak. Karena yang tahu ikhlas itu hanya diri kita dengan Tuhan. Contoh sederhana ikhlas itu begini Pak. Contoh ini agak jorok contohnya, tetapi itu bisa kita rasakan. Kalau Bapak Ibu buang air besar, setelah buang air besar, pernahkah berpikir tentang aduh Eman tadi malam makan sate, aduh Eman tadi malam makan bakso? Pernah berpikir itu? Tidak. Bahkan ketika kotoran kita keluar, kita bilang alhamdulillah, lega, kan begitu. Ikhlas seperti itu. Jadi ketika kita memberi kepada orang tanpa berpikir apakah kita mendapatkan apa dari pemberian kita, apakah kita mau dipuji orang, mau dicela orang, mau disanjung orang, tidak ada peduli dari itu. Bahkan kita merasa lega ketika kita memberikan kepada orang lain. Itu namanya ikhlas. Dan ikhlas ini menjadi titik kunci di setiap ibadah kita. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu. Kita tidak diperintah kecuali beribadah kepada Allah dengan cara ikhlas. Ikhlas itu
semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kalau kita tidak ikhlas? Ya tentu ikhlas itu tidak datang dengan serta-merta, harus belajar. Ketika kita meninggalkan amal karena takut dipuji manusia, itu juga tidak ikhlas. Ketika kita melakukan amal karena kita takut dicaci manusia, juga tidak ikhlas. Yang ikhlas itu apa? Melakukan sesuatu hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma memang kehidupan ini para bapak, kita ini kan kadang nggak kuat dengan lingkungan kita. Apalagi ibu-ibu, kalau sudah bicara dengan komunitas, itu yang paling berat. Bahkan kadang sesuatu yang tidak penting menjadi penting, sesuatu yang tidak bermanfaat menjadi manfaat. Contohnya, begitu kumpul dengan teman-temannya, kebetulan si ibu ini punya satu jerawat saja. Jerawat itu kan biasa kan, sesuatu yang tidak penting. Tapi karena dia kumpul dengan temannya terus dicaci oleh temannya, sudah jelek sih jerawat. Lah itu pulang jerawat menjadi masalah itu. Kenapa? Karena kita tidak tahan dengan omongan orang lain. Kita tidak tahan dengan gunjingan orang lain. Padahal apa sih manfaatnya kita disanjung orang? Apa manfaatnya? Ya ada. Apa manfaatnya ketika jenengan misalnya dicaci orang lain? Tidak ada manfaat. Tidak ada manfaat. Tetapi kita kan tidak bisa kadang lepas dari itu. Sehingga perbuatan kita bergantung kepada apa yang menjadi pembicaraan orang. Kalau pembicaraan orang itu menurut kita atau pembicaraan orang itu baik kepada kita, maka kita lakukan. Kalau menurut orang lain kita jelek, maka kita tinggalkan. Apalagi kadang orang Madura. Orang Madura itu kalau katanya orang Madura mau nengung begitu, wah luar biasa itu. Oh sampai udah cantik, sudah loman, wah semuanya keluar itu Pak. Tapi kalau dirasani, sampean ini jelek, kok pelit, wah tambah pelit itu Pak. Apa itu artinya? Kita bertindak, berbuat semata-mata bukan karena Allah, tetapi lebih kepada persepsi orang, lebih kepada penilaian orang. Dan itu sebenarnya dalam konteks agama tidak dibenarkan. Kenapa? Karena kita di dalam beribadah, di dalam berbuat kebaikan tentu semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu ini perlu latihan. Kalau sudah latihan, insya Allah. Misalnya jenengan sekarang mau ngasih uang 100.000 kepada orang, tidak ikhlas terus saja dikasih. Besok mau ngasih orang lagi, urusan ikhlas tidak terus saja dikasih. Maka terakhir suatu saat nanti pasti akan rasa ikhlas itu datang dengan sendirinya pada diri kita. Karena kadang kita ini digoda oleh setan, Pak, agar kita tidak berbuat baik. Mau sholat, jangan sholat banyak orang sekarang, nanti sholatnya tidak ikhlas, tidak diterima, percuma. Lah itu adalah bisikan setan juga. Kita mau sodakoh, jangan sodakoh sekarang ini tidak ada orang, kamu tidak dilihat bersodakoh, sehingga kamu tidak akan jadi orang baik. Itu juga bisikan. Jadi kalau kita ingin berbuat baik, ya berbuat baik tanpa berpikir apakah kita mau dicaci atau mau dipuji oleh orang lain. Sesuaikan dengan kehendak hati kita. Kalau ingin kita berbuat baik, berbuat baik. Ya tentu ini butuh latihan. Tapi kalau urusan berbuat maksiat, Pak, jangan karena menunggu ikhlas tidak ikhlasnya, Pak. Kalau maksiat harus kita tinggalkan. Jangan, saya bermaksiat karena saya ikhlas bermaksiat. Tidak ada itu, Pak. Tidak ada. Kadang kan ada, Pak. Saya ini ada guyonan. Ada orang laki-laki suka datang ke tempat pelacuran. Ketika ditanya, kenapa kamu kok datang ke tempat pelacuran? Dia bilang, kasihan itu wanita-wanita di pelacuran itu. Kalau ada yang tidak datang kan tidak ada yang dimakan. Saya ke sana itu lihat sedekah gitu. Ya tidak bisa begitu, Pak. Walaupun kalimatnya hadis yang sering muncul di kita itu innamal a'malu
binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu bergantung kepada niatnya. Itu kalau perbuatan baik. Tapi kalau perbuatan jelek ya tidak. Jangan saya ikhlas bersedekah ke WTS, tidak bisa begitu. Jadi kembali lagi kepada pertanyaan Bapak tadi bahwa Pak Siddiq, kalau kita ingin belajar, kalau ingin kita ikhlas, maka belajarlah menjadi orang yang ikhlas. Dengan belajar, insya Allah kita bisa menjadi orang yang ikhlas. Sampai kapan belajar? Ya sampai rasa ikhlas itu datang. Dan insya Allah kalau kita bersungguh-sungguh belajar untuk ikhlas, Allah akan membantu kita menjadi orang yang ikhlas. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Terima kasih, insya Allah jawabannya sudah memuaskan. Selanjutnya kepada ibu-ibu, monggo dipersilakan, ada 2 penanya untuk termin kita. Semoga waktunya masih cukup. Ada sekitar 10 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Arifin, mau tanya ya, insya Allah bisa untuk peradilan. Bagaimana hukumnya kita kalau memakai barang nemu? Jadi nemu itu kadang ada sebagian orang jadi aku nemu kak jumbo kak nolong. Bagaimana hukumnya umpama nemu uang terus kita pakai untuk sedekah, atau kita menemukan barang lalu kita pakai, bagaimana hukumnya? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Bu Arifin ya. Kemudian ada penanya kedua. Ada penanya kedua? Monggo dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Bu Rohim mau menanyakan, kita sebagai seorang istri mempunyai suami yang tidak menjalankan puasa Ramadan dengan alasan karena kerjanya sangat berat, tidak kuat, dan dituntut untuk menafkahi keluarga. Nah, di sini kita sebagai seorang istri, apakah kita untuk menyiapkan makanan itu berdosa atau tidak disiapkan? Itu saja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo pertanyaan pertama dari istrinya Pak Arifin berarti ya, suami istri di kampung. Hukum memakai barang penemuan termasuk untuk dipakai untuk hal yang baik seperti sedekah. Kemudian untuk penanya berikutnya Bu Rohim, ini langganan setiap tahun penanyanya, ke hukum menyediakan makanan bagi suaminya yang tidak berpuasa karena alasan pekerjaan yang sangat berat. Monggo Mas. Terima kasih. Yang pertama tentang harta temuan. Harta temuan itu kita lihat kondisinya itu Bapak. Tidak langsung ketika kita menemu barang langsung kita ambil. Ada tata caranya kalau di dalam kaidah fikih. Misalnya kita nemu barang di masjid ini, maka yang pertama harus kita lakukan adalah mengumumkan barang itu. Tentu spesifikasi barang tidak perlu kita sampaikan, khawatir ada orang yang mengaku bukan haknya. Misalnya telah ditemukan di masjid ini jam tangan misalnya, yang merasa kehilangan tolong menghubungi ketua takmir. Kenapa? Karena barang temuan itu bukan milik kita, itu milik orang lain, milik orang lain. Apalagi terus
Kita tahu bahwa barangnya itu milik si A, cuman dia lupa taruh di kamar mandi masjid. Begitu dia lupa, kita masuk, ya kita masukkan ke sak. Alasannya saya nemu, wah itu tidak boleh. Itu mencuri dengan kata lainnya itu. Tidak boleh seperti itu. Jadi kalaupun kita nemu, maka kita harus umumkan dulu penemuan barang itu. Siapa tahu masih ada orang yang yang berhak atas barang itu. Jadi misalnya kita ketemu di jalan, orang kalau yang berhati-hati ngasih pengumuman di tempat penemuan itu. Saya menemukan uang di tempat ini, bagi yang merasa hilang tolong hubungi telepon ini. Itu bentuk kehati-hatian. Kenapa? Karena barang itu bukan milik kita. Kalaupun kita ambil dah halal, itu bukan milik kita, itu milik orang lain. Yang tentu perasaannya orang yang hilang itu merasa gelo, merasa tidak nyaman. Sama seperti kalau bapak ibu barangnya hilang, maka kita mengikhtiari agar barang itu bisa kembali kepada pemiliknya. Itu yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Kalau memang tidak ketemu sama sekali, ya bisa kita sedekahkan kepada orang lain atas nama orang yang kehilangan. Kenapa? Karena pada hakikatnya kita tidak punya hak atas barang itu. Makanya kemudian ya kalau misalnya yang ditemukan tidak terlalu berarti, cuma 10.000, ya taruhlah di kas masjid sajalah begitu, biar kita tidak memakan sesuatu yang bukan hak kita. Tapi kalau itu barang berharga, tentu ya diumumkan. Cuma memang di Indonesia ini unik, Pak. Mayoritas hampir 80-90% itu orang Islam. Tapi kalau kita ketinggalan barang di tempat umum, cukup waktu 2 menit kita akan hilang. Tapi kalau di negara Eropa, ada beberapa teman yang pernah ke Eropa itu, dia ketinggalan tas di di terminal. Tas itu sampai 2 hari 2 malam dan pindah-pindah, di situ aja. Tidak ada yang ngambil. Kenapa? Karena semua orang merasa itu bukan haknya. Lah kalau kita jangankan ketinggalan di depan saja, terlihat ketiduran naik bus, hilang itu. Jadi kembali kepada pertanyaan tadi, sebaiknya ketika kita menemukan barang, kita mengikhtiari agar barang itu kembali kepada para pemiliknya. Tidak usah kita berpikiran untuk menguasai barang itu. Kenapa? Karena itu pada hakikatnya bukan milik kita. Itu dalam rangka kehati-hatian kita. Kehati-hatian kita. Tapi kalau nemunya emas, nemu emas 10 gram, waduh, ini antara iman dan eman saling bertarung ini, Pak. Duh, 10 gram sekarang 10 juta ini. Kalau tidak diambil eman ini. Tapi sebenarnya itu adalah bukan hak kita. Kita harus mengikhtiari agar barang itu kembali kepada orang. Kenapa? Karena kita yakin orang yang kehilangan itu merasa susah. Sebagaimana ketika kita hilang juga akan merasa susah. Betapa bahagianya orang ketika barang yang hilang itu bisa ditemukan kembali. Jadi menurut saya itu, kita mengikhtiari agar barang itu bisa kembali kepada pemilik. Kalau memang tidak bisa, ya sudahlah, kita berikan kepada kepentingan masyarakat umum, berikan ke masjid, berikan ke musholla sebagai sedekah orang yang punya barang tersebut. Tidak usah kita berikhtiar untuk memilikinya. Yang kedua, berkaitan dengan tidak puasa. Orang itu boleh, Pak, tidak puasa kalau memang dia memiliki udzur syar'i, udzur yang memang secara agama dibenarkan. Misalnya ada orang tua yang sudah tidak kuat sama sekali untuk berpuasa, boleh dia bayar fidyah 1 mud 1 hari, 1 makanan lah 1 hari. Kalau dia memang tidak kuat sama sekali. Tapi kalau masih kuat, Pak, pekerjaan saya berat, pernah dicoba puasa? Belum, Pak. Ya kan belum dicoba itu.
Belum dicoba dengan sungguh-sungguh. Kecuali memang sudah dicoba bolak-balik tapi tidak kuat. Tidak kuat itu bukan tidak kuat terus karena dahaga, Pak. Tidak kuat itu karena memang kalau diteruskan menjadi bahaya, menjadi penyakit bagi kita. Kalau hanya tidak kuat, lapar sedikit terus bilang tidak kuat, itu kan ya manipulasi Tuhan itu namanya. Apalagi cuma, rumah saya kambuh. Padahal kalaupun tidak makan juga rumahnya tidak kambuh itu. Itu kan namanya membohongi Tuhan. Boleh, Pak. In kuntum mardau ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Kalau tidak mampu, boleh tidak puasa tapi diqadha di waktu yang lain. Kalau sakit atau dalam perjalanan, boleh kita tidak puasa tapi diqadha di waktu yang lain. Tapi kalau belum dicoba, apa sih pekerjaan di Indonesia yang berat? Saya pikir kalau biasa, berat itu karena tidak biasa. Berat itu sesuatu yang tidak biasa. Tapi kalau biasa, insya Allah tidak berat. Tukang becak misalnya, apakah dia akan becak seterusnya? Kan tidak. Ya memang kembali kepada keyakinan kita. Nah kalau orangnya masih kuat terus bilang tidak kuat, ya itu maksiat namanya. Ibu, bapak atau ibu yang membantu kepada kemaksiatan, dia juga bermaksiat. Tapi kalau memang suaminya betul-betul sakit, betul-betul tidak kuat, ya kita tetap wajib sebagai seorang istri membantu atau melayani suami. Tapi kalau males, ya namanya males, semua akan kembali. Ya sekarang ini memegang agama itu memang berat, Pak. Ngajak orang beragama dengan sungguh-sungguh itu beratnya Masya Allah, Pak, sekarang ini. Kenapa? Karena orang lebih cinta dunia daripada agama. Lebih cinta dunia daripada agama sekarang ini. Makanya berat mengajak orang untuk kembali kepada kehidupan agama yang sesungguhnya. Maka yang harus kita lakukan ya, kalau tidak bisa maksimal, paling tidak dia tetap beragama. Beda dengan zaman Rasul, dengan zaman sahabat, dengan tabi'in. Masya Allah, jauh sekali kita ini. Kalau zaman sahabat itu ada begitu ayat, lan tanalul birra hatta yunfikuna mimma yuhibbun. Kamu tidak akan menerima kebaikan sampai kamu memberikan apa yang kamu cintai. Al-Quran datang begitu. Apa yang dilakukan sahabat? Dia pulang cari harta yang paling disayangi di rumahnya, dia sedekahkan kepada orang lain. Kenapa? Karena ingin mengamalkan ajaran agama dengan sesungguh-sungguhnya. Kalau kita kan sekarang belajar agama itu kan bagaimana kita bisa mengelah agama supaya agama itu tidak mengganggu kehidupan kita, apalagi harta kita. Kalaupun kita kadang wajib zakat masih cari, boleh tidak saya tidak zakat kalau seperti ini? Boleh tidak saya mensiasati agar saya tidak zakat? Itu ada yang seperti itu. Kenapa? Karena memang kita lebih cinta kepada kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Dan itu adalah fenomena kehidupan akhir zaman. Fenomena kehidupan akhir zaman. Orang sudah mencintai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Allah lebih mencintai hal-hal yang sifat materi daripada hal-hal yang sifatnya rohani. Makanya kemudian menjadi tantangan bagi kita. Untuk menjadi orang baik sekarang tidak mudah. Kalau zaman dulu tidak ada HP, tidak ada apa, gampang orang jadi baik. Kalau sekarang susah. Kita ada maksiat keluar di HP kita, begitu buka maksiat yang muncul. Maka menurut saya tantangan ke depan untuk tetap beriman dan menjalankan ajaran agama dengan baik itu lebih berat. Dan insya Allah kalau kita bersungguh-sungguh, pastilah Allah akan memberikan jalan bagi kehidupan kita agar kita tetap menjadi orang yang baik. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada pemateri dialog kita, Bapak Kiai Haji Abdul Muiz. Semoga materi pada dialog kita bisa menambah wawasan kita dan mendapatkan bahan untuk kita menjalankan bulan Ramadan di sisa 3 minggu ini
sehingga kita akan mendapatkan kesuksesan dan ketakwaan yang diharapkan. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin sesuai dengan waktu kita sudah menunjukkan jam 17.31, kurang lebih sekitar 10 menit lagi kita akan memasuki waktu untuk berbuka puasa. Sekiranya kita akhiri acara dialog pada hari ini dengan harapan apa yang sudah kita terima dalam materi dialog ini bisa bermanfaat untuk kehidupan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ada tambahan dari pengurus takmir? Sekedar pemberitahuan. Oke, baik. Demikian acara kita pada sore hari ini. Dari kami mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah acara dialog sudah kita jalani sambil menunggu pembagian takjil ya. Perlu saya informasikan kepada para kaum muslimin, terutama para jamaah sekalian, bahwasanya acara di sore hari ini insya Allah kita akan laksanakan setiap minggu atau setiap ahad dengan jam yang sama di program takhasus Al-Quran itu sudah berjalan berapa lama? Tidak tahu. Insya Allah anak saya masuk di sana, sudah daftar kemarin. Kegiatan yang masukkan tahasus atau tapi kalau seandainya nanti misalnya anaknya kurang apa ya, bisa ke reguler gitu saya. Keinginan orang tua bisa kalau dimulai dari masih kecil itu yang penting ada kerjasama dengan orang tua. Jadi di sekolah dia di hafalan, di rumah malam bulan Ramadan. Kadang orang tua dan teladan kan. Itikaf di Masjid Al-Mustaqim ini nanti juga diakhiri dengan sahur bersama, dan insyaallah panitia atau Masjid Al-Mustaqim sudah disediakan untuk sahur bersama di Masjid Al-Mustaqim ini. Mudah-mudahan acara di sore hari ini dan acara berikut-berikutnya Bapak sekalian bisa mengikuti atau bisa datang di Masjid Al-Mustaqim ini. Jadi informasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.